waktu yang barakah, insya Allah setelah sholat subuh mungkin di masjid masing-masing bagi yang laki-lakinya dan bagi yang perempuannya ya di rumahnya masing-masing secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah yang kita kerjakan, salat-salat subuh yang kita lakukan secara berjamaah. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah di jalannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketabahan, kesabaran untuk terus melaksanakan ibadah, amal soleh, dan aktivitas-aktivitas kebaikan yang lainnya, karena memang yang namanya ibadah dan amal soleh itu dibutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar, maka usianya sebentar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Ya, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabar. Ya, sabar dalam melaksanakan ibadah salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sama-sama kirimkan, sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, salafun salih, serta seluruh ulama, seluruh umat beliau yang istiqamah dalam menjalankan sunnahnya, tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali murid, mungkin juga dewan guru ataupun juga pengurus, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan curahkan limpahan rahmat kepada kita semuanya. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang saya ambil atau yang saya simpulkan dari hadis-hadis yang akan kita bahas, yaitu betapa besarnya nilai dari sebuah niat, ya. Jadi nilai dari sebuah niat. Baik nilai apa? Artinya pengaruhnya sangat besar terhadap amal soleh, ya. Jadi kita sudah dalam pertemuan yang sebelumnya, bulan yang lalu atau bulan yang sebelumnya, sudah mulai membuka dari bab tentang ikhlas ini dan ihdarin niyah, menghadirkan niat, babul ikhlas wa ihdarin niyah, masih di bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah bahas tentang bahwa seluruh amalan tergantung pada niatnya, dan juga kemudian diberikan contoh-contohnya seperti apa. Nah, sekarang niat secara umum, bagaimana pengaruhnya terhadap amal soleh kita? Apa efeknya? Dan apa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena lagi-lagi bahwa amal yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya masing-masing. Ada kalanya orang melakukan sebuah perbuatan yang dasarnya adalah mubah. Dia hukumnya mubah, tidak ada kaitannya dengan ibadah ataupun juga dengan kemaksiatan. Jadi tidak wajib dan juga tidak haram, tidak sunnah dan tidak makruh. Mubah, sesuatu hal yang mubah, boleh dikerjakan, dan dari sisi hukum fikih nilainya sama. Antara mau kita kerjakan atau tidak kita kerjakan, bebas. Dan ini banyak dalam aktivitas kita sehari-hari, mungkin inilah yang paling banyak. Apa contohnya? Contohnya adalah orang yang makan. Kita makan, itu mubah. Gak ada.
Tidak ada kewajiban dan tidak ada larangan. Kita sekarang mau makan boleh, tidak makan juga tidak ada masalah. Mau minum kita boleh, tidak minum juga nggak ada masalah. Tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali pada waktu-waktu tertentu kesunahannya itu menjadi tinggi ya. Misalnya saat berbuka puasa. Berbuka puasa maka kita dianjurkan. Ya, itu menjadi sunnah karena kaitannya dengan puasa tentunya. Tapi kalau dalam kondisi yang normal, orang makan dan minum adalah sesuatu hal yang mubah. Kecuali orang sedang kelaparan, dia menjadi wajib bagi dia untuk makan. Karena dalam rangka untuk menjaga jiwanya. Yaitu dalam kondisi dia sangat lapar. Ya. Kita berbicara kondisi normal. Nah, dalam kondisi normal semacam ini mubah. Tapi hal yang mubah itu bisa menjadi satu amal ibadah, bisa mendatangkan pahala yang akan masuk dalam catatan amal kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bagaimana itu? Kalau makan yang kita lakukan itu kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita baca basmalah dan kita niatkan bahwa apa yang kita makan ini dalam rangka untuk menguatkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minum dalam rangka agar kita tidak lemah. Kita makan agar kita tidak lemas ketika melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan dalam rangka niat yang semacam itu, maka insya Allah dia akan menjadi satu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang makan, tapi dengan makan aktivitas makan yang dia lakukan, dia ingin melakukan maksiat. Dia ingin melakukan sebuah kemungkaran. Dia ingin melakukan sebuah kejahatan, kezaliman. Dia makan dulu. Dia mau mencuri misalnya. Mau melakukan pencurian, perampokan, dan yang lainnya. Dia makan terlebih dahulu sebelum dia melakukan aktivitas kejahatan itu. Niat yang ada di dalam hatinya ketika dia makan dan makan yang dia lakukan dalam rangka melakukan maksiat, kemungkaran, kejahatan, kezaliman, dan seterusnya, perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya, maka itu bisa menjadi catatan amal toleh, amal yang buruk, dan dosa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, lihat bahwa satu amal mubah bisa berubah menjadi sebuah ibadah dan bahkan juga bisa berubah menjadi sebuah kemaksiatan. Tergantung pada niatnya. Dan silahkan analogikan ini pada aktivitas mubah yang lainnya. Tidur, berjalan kaki, ataupun kita duduk dan sebagainya. Duduknya kita buat apa? Kalau kita duduk, lalu kemudian kita niat dengan duduknya kita itu untuk melihat tontonan yang baik, melihat atau mendengarkan tilawah, mendengarkan nasihat, maka insya Allah duduknya kita itu menjadi nilai ibadah. Tapi kalau sebaliknya, yang kita tonton adalah kemaksiatan atau juga sesuatu hal yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia duduk tersebut menjadi nilai dosa dan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perhatikan di sini ada beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan ini bisa dibuka, silahkan kalau di rumahnya ada kitab Riyadhus Shalihin, silahkan dibuka. Dan ini dimulai dari hadis yang ke-8. Ya, hadis yang ke-8 insyaallah mungkin kalau sampai waktunya hadis yang sampai hadis yang ke-12. Hadis yang ke-8
Akan saya bacakan terlebih dahulu bahasa Arabnya, langsung akan diterjemahkan. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qal, dia berkata. Jadi Abu Musa al-Ash'ari berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan. Rasulullah pernah ditanya. Jadi ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang dia berperang, tapi perangnya niatnya karena apa? Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang pemberani. Dia pandai, pandai dalam berperang, lihai dalam bermain pedang. Jadi dia berperang, di perangnya perang jihad antara muslim dengan kafir. Cuma ketika dia berperang, ingin dilihat oleh orang lain bahwa dia adalah seorang yang gagah, berani. Dia adalah orang yang pandai dalam memainkan pedang, siasat, ahli dalam strategi, dan seterusnya. Syaja'atan. Atau yuqatilu hamiyatan. Atau ya Rasulullah, kata orang ini, ditanya lagi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang yang berperang karena sekedar ingin menunjukkan keberanian, atau dia berperang dikarenakan fanatisme. Bukan karena Allah, ya, tapi karena, wah ini kabilah saya kalau dulu. Ini kabilah saya. Ini kampung saya. Ini wilayah saya ini. Yuqatilu hamiyatan. Wa yuqatilu riya'an. Dan ada yang berperang dikarenakan riya. Pengen dilihat saja. Dia ikut serta ini dalam perang. Ingin dapat apresiasi, ingin dapat pujian, ingin dapat penghargaan, macam-macam. Ingin kemudian dibicarakan dia. Ya. Jadi ada yang semacam itu. Nah, kalau kita analogikan kepada kondisi sekarang ini, misalnya ada orang yang dia berdakwah agar dikatakan, wah, dia memang seorang aktivis ini. Dia memang orang ahli masjid. Ya. Dia memang orang yang alim, soleh. Jadi orang berdakwah atau dia melakukan aktivitas jihad fisabilillah, tapi dasarnya karena ingin dipuji. Atau karena kelompoknya. Wah, ini kelompok saya ini. Baik itu organisasi, baik itu lembaga, baik itu partai, baik itu macam-macam, semuanya. Selama kemudian niatnya karena itu, lihat nanti apa komentar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayu dzalika fi sabilillah. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, di antara ketiga hal ini yang disebutkan, berani, dia fanatik, kemudian dia agar agar ria, ingin dilihat sama orang lain. Dari ketiga hal ini, di mana di antara ketiga hal ini yang dikatakan bahwa dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berperang dengan berharap, ya, dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi tinggi tegak, harapannya itu dia ingin dengan aktivitas yang dia kerjakan, dengan jihad yang dia lakukan, dengan dakwah yang dia sebarkan, dengan kebaikan yang dia lakukan. Dia bertujuan agar kalimat Allah, agama Islam ini tegak, tinggi di muka bumi ini, fahuwa fi sabilillah. Yang model semacam ini, inilah yang termasuk dalam jihad fi sabilillah. Jadi, selama bukan itu tujuannya, selama bukan itu tujuannya, maka tidak dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Ada orang yang melakukan aktivitas dakwah. Buat apa dakwahnya? Oh, ini karena saya organisasi saya ini. Biar organisasi saya ini mentereng, besar.
Nggak apa-apa, boleh, silahkan. Ini Al-Irsyad ada organisasi. Muhammadiyah punya organisasi. Ada yang lainnya NU ada organisasinya. Dia kembangkan organisasinya. Boleh, silahkan. Tapi tujuan utama ketika dia mengembangkan organisasi, dia berdakwah di jalan eh, melalui kendaraan organisasi tersebut, tidak ada tujuan dari masuknya dia ke dalam organisasi, ke dalam sebuah lembaga dakwah. Tujuannya hanya satu, itu menjadi wasilah tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dalam lembaga yang lainnya misalnya. Dia punya lembaga sosial, ya. Kita bergelut di satu organisasi dan sebagainya. Kalau selama kemudian apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu masuk dalam kategori orang yang berjihad fi sabilillah. Maka coba perhatikan, koreksi, dan kembalikan kepada diri kita. Apakah dengan kita berada dalam satu lembaga, dalam satu organisasi, atau bahkan dalam satu partai sekalipun, ketika melakukan aktivitas dakwah, apakah sekedar saya ingin membesarkan organisasi dakwah ataupun juga sekedar ingin membesarkan partai saja? Tapi tujuan yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar agama ini tegak di muka bumi, tinggi, menjadi tinggi di muka bumi ini, apakah ada dalam niat kita dan tujuan kita? Selama itu tidak ada, maka bagaimanapun pakaiannya, bagaimanapun bungkusnya, walaupun bagus bungkusnya, bungkusnya adalah Islam, bungkusnya itu adalah syariat dan sebagainya, selama tujuannya bukan untuk tegaknya agama Allah, maka bukan fisabilillah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kemudian bungkusnya itu adalah sunnah, walaupun itu bungkusnya adalah syariat, walaupun bungkusnya itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, tapi kalau kemudian yang ada di balik itu hanya sekedar untuk meninggikan nama dari kelompoknya, nama dari anggotanya, dari organisasinya, dari lembaganya, jangan berharap mendapatkan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan. Jadi lihat bagaimana pengaruh niat. Padahal ini jihad fisabilillah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasul, ini orang berjihad, tapi jihadnya karena dia ingin menunjukkan keberanian, ingin karena fanatisme kelompok. Wah, ini karena saya ingin kelompok saya, kabilah saya, ini apa suku saya, ini adalah organisasi saya, lembaga saya." Kalau motivasinya sekedar itu, tanpa ada niatan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berperang dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang dikatakan fi sabilillah. Perhatikan di sini. Rasulullah ditanya tadi, "Ya Rasul, apakah orang yang berperang karena berani, karena kelompok, dan agar dia dikenal, apakah kemudian itu termasuk dalam fisabilillah?" Rasulullah tidak langsung mengatakan itu semuanya tidak fisabilillah. Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan, jawaban dari Rasulullah, siapa yang niatnya untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia fisabilillah. Nah, adapun niat yang lainnya, kita niat fisabilillah ingin menegakkan kalimat Allah, tapi juga ada niatan yang lain. Misalnya apa? Ini agar organisasi saya ini agar besar juga gitu. Nggak ada masalah, silahkan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai tujuan utama. Dan kita berharap dengan besarnya lembaga kita, baik lembaga sosial, dakwah, pendidikan, dan sebagainya, ingin kita besarkan, dengan besarnya lembaga yang kita berada di dalamnya itu, kita berharap menjadi wasilah tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini, maka semua proses yang kita kerjakan, semua aktivitas yang kita kerjakan di dalamnya, baik yang kecil ataupun yang besar,
baik yang sedikit ataupun juga banyak, maka semua itu akan ada dalam catatan kebaikan yang akan menjadi timbangan kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Itu yang harus kita yakini. Makanya, seperti yang kita lakukan pagi hari ini, Sekolah Al-Irsyad mengadakan kuliah subuh online setiap pekan, setiap pekan, setiap pekan. Apa niatnya? Kita masuk ke sini, kita hadir di dalamnya. Apa niat kita? Atau sekedar karena tidak enak? Atau karena kita hanya seremoni, hanya ya formalitas begitu saja? Kalau sekedar semacam itu, yang ada adalah ya sekedar absen saja. Sekedar mengadakan saja. Walaupun ini online, tapi kalau niat kita lillahi ta'ala, maka apa yang kita kerjakan ini duduknya kita di rumah masing-masing ataupun juga di tempat yang lainnya. Maka insya Allah akan ada dalam buku catatan kebaikan kita yang akan kita lihat nanti di yaumil akhir. Nah ini hadis yang pertama. Ya, dari Abu Musa Al-Ash'ari. Hadis yang kedua, atau di dalam bab bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis yang ke-9. وعن أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي. Dari Abi Bakrah Nufai ibn Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan, ini penting sekali. Idza iltaqal muslimani bisayfayhima, jika ada dua muslim yang bertemu dengan pedangnya masing-masing. Artinya ini ya bertemu bukan sekedar ketemu bawa pedang saja, enggak. Maksudnya adalah dia berperang, dia bertengkar, dia beradu dengan bawa pedangnya. Artinya memang niatnya apa? Mau membunuh. Fal qatil wal maqtul finnar. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dia di neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sama-sama di neraka, kata Rasulullah. Lalu kemudian ada yang bertanya, qultu, Abu Bakrah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil. Ya Rasulullah, iya yang membunuh wajar. Masuk ke neraka wajar. Dia yang membunuh. Fama balul maqtul. Ini yang dibunuh. Apes betul dia ya Rasul. Sudah kalah. Atau kalau dalam istilah pribadi sudah jatuh tertimpa tangga pulang. Sudah kalah, terbunuh. Tapi ternyata dengan terbunuhnya dia bukan justru memasukkan dia ke dalam surga, tapi justru juga ke dalam neraka. Bagaimana ini yang terbunuh? Kalau yang membunuh wajar. Insya Allah semuanya faham. Tapi yang terbunuh ini, kenapa kok juga dimasukkan ke dalam neraka? Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat, yang dilihat apanya? Bukan fisiknya, bukan tampilan zahirnya, bukan dia yang membunuh atau yang terbunuh. Enggak. Yang dilihat bukan itunya. Tapi kata Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Dia masuk ke dalam neraka sebab dia juga punya keinginan kuat untuk membunuh saudaranya juga. Jadi yang dilihat niat. Adapun karena dia kalah, ya karena apa saja. Seandainya dia punya kesempatan lebih dulu untuk membunuhnya, pasti dia yang jadi pembunuh. Lihat, ternyata di sini apa? Niat itu yang sangat punya pengaruh kuat. Dia yang menjadi sebab seseorang itu masuk ke surga atau ke neraka. Jadi ada dua muslim yang dia berperang, dia beradu dengan pedangnya masing-masing. Lalu kemudian saling bunuh di antara mereka, ternyata yang satu membunuh, yang satu kalah terbunuh. Pasti semacam itu. Maka dua-duanya kata Rasulullah masuk ke dalam neraka. Lihat Rasulullah mengatakan idzal taqal musliman. Ya, saya mohon maaf sebentar. Ini
Jadi mohon maaf, idzal taqal musliman. Ya, Rasulullah sangat detail dalam menggunakan sebuah kata. Jadi kalau yang bertemu itu dua muslim, kita tahu ada tingkatan yang muslim, ada yang tingkatan yang mukmin. Orang yang beriman, kita nggak tahu keimanan kita. Karena kalau keimanan itu diukurnya dengan apa? Hati. Tingkatan iman seseorang diukurnya dengan hati. Oh, imannya kuat atau tidak, ini hati. Dia benar beriman atau tidak beriman, itu hati. Dia beriman atau menjadi munafik, itu hati. Walaupun ada amarat, ada tanda-tanda. Tapi kita tidak bisa memberikan vonis dan tidak punya satu hukum yang pasti ya, bahwa dia munafik atau bukan. Semacam itu. Nah, ini kata Rasulullah, al-musliman. Bagaimana kita bisa menilai bahwa fulan itu adalah muslim? Kita bisa menilainya secara zahir. Dengan syahadatnya, dengan salat yang dia kerjakan, dengan puasa yang dia kerjakan, dengan zakat yang dia keluarkan, atau dengan haji. Dengan haji ini yang dikatakan rukun Islam. Selama orang tersebut mengerjakan amal ibadah itu dan tidak mengingkari kewajiban tersebut, maka sudah kita katakan bahwa dia adalah muslim. Muslim semacam itu. Tambah kita harus lihat apakah orang itu kemudian dia pemahamannya liberal dan sebagainya. Tidak. Ya, itu nanti. Karena kalau misalnya dia punya pemikiran yang sesat dan sebagainya, perlu ada diskusi. Apakah pemahaman yang dia fahami itu berdasarkan keyakinannya atau keawamannya atau ada ilmu atau apa? Itu harus didiskusikan terlebih dahulu baru kemudian kita bisa memberikan penilaian kepada orang tersebut. Tapi muslim, kata Rasulullah. Kita lihat ada seorang muslim. Jadi kalau ada seseorang melihat seorang muslim, dia syahadat, ditanya, "Kamu syahadat?" "Syahadat." "Kamu sholat?" "Saya sholat." Dia menjawab, maka kita nilai muslim semacam itu. Ini ini dasar, ya, ini sangat mendasar karena penting dalam memberikan vonis terhadap seseorang semacam itu. Nah, ketika ada dua orang, ya, kita lihat secara zahir muslim, gak perlu kita telusuri keimanannya. Tapi kemudian dia berperang ini, dua orang, beradu dua orang, lalu kemudian sampai saling bunuh, maka ini adalah hukumnya adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kedua-duanya kalau dua-duanya punya niat untuk saling membunuh, maka dua-duanya masuk ke dalam api neraka. Beda halnya kalau kemudian dia dalam rangka membela, dia mau dibunuh. Dia membela akhirnya apa? Karena dia memang pandai, lihai, misalnya jago, main silatnya dan seterusnya, sampai yang punya niat untuk membunuh, terbunuh duluan. Tapi dia tidak ada niatan untuk membunuh orang tersebut. Nah, ini insya Allah di hadapan Allah tidak termasuk di dalam dosa besar, tetapi tetap dia ada hukum di dalam syariat Islam. Ya. Dia harus membayar diat. Nah, kembali lagi musliman di sini. Jadi orang yang dia membunuh muslim, dia sudah bersyahadat dan dibunuh oleh muslim yang lainnya, maka ini sudah masuk dalam kategori dosa besar. Maka itu satu saat, dan ini sudah sering, mungkin banyak yang pernah mendengar cerita ini. Usamah bin Zaid ketika dalam sebuah peperangan, lalu kemudian ada seorang kafir yang dia sudah terpojok, dia sudah terdesak. Lalu kemudian Usamah bin Zaid sudah siap untuk menebas dengan pedang yang dia pegang kepada orang kafir tersebut. Karena sudah faham, sudah tahu terpojok, maka kemudian orang kafir tersebut dia kemudian mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu kemudian Usamah bin Zaid ini, ketika mendengar ucapan dari orang tersebut, dia menganggap bahwa ucapannya itu hanya sekedar untuk menyelamatkan dirinya dari tebasan pedang. Ini sebuah strategi, siasat.
Kalau kita berada dalam posisi Usama bin Zaid, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Wah, ini dia ini hanya bohongan ini. Akhirnya apa? Usama bin Zaid juga langsung menebas orang tersebut. Ternyata kejadian ini terdengar oleh Rasulullah, diketahui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diketahui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggillah Usama bin Zaid. Rasulullah tidak langsung kemudian menuduh, langsung memberikan hukuman kepada Usama bin Zaid. Lah, ini bukan kebiasaan Rasulullah. Rasulullah biasanya memanggil dulu, ya, orang tersebut dipanggil oleh Rasulullah, dikonfirmasi dulu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah betul engkau melakukan begini, begini, begini? Ya, ya Rasul, betul, kata Usama bin Zaid. Sebab dia itu bersyahadat hanya karena ingin menyelamatkan dirinya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Asyaqaqta qalbah. Apa kamu sudah lihat bagaimana isi hatinya? Dia bersyahadat itu hanya untuk hilah, siasat saja, menyelamatkan diri saja. Apa kamu tahu? Langsung Usama bin Zaid, kata Usama, "Ya Allah, saya berharap seandainya ini waktu bisa diputar lagi dan saya dalam kondisi semacam itu, saya akan lemparkan pedang saya." Karena dari sini Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, seseorang dinilai keislamannya itu sekedar dia membaca dua kalimat syahadat dan tidak menentang ajaran-ajaran dari agama Islam yang pokok semacam itu. Nah, jadi ini lihat, idzal taqal musliman, dua muslim kalau sudah bertemu, berjumpa bisayfayhima, ya, dengan dua pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar. Maka baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, maka dua-duanya sama-sama masuk ke dalam api neraka. Nah, ini perhatikan jamaah sekalian, kita jangan sampai kemudian kepada sesama muslim punya ada permusuhan. Nah, tidak boleh. Ini dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ingin yang adanya ta'aluf al-qulub. Ada apa? Ta'liful qulub. Ada hati yang saling melekat di antara sesama muslim. Walaupun ada berbeda pandangan, ada berbeda pemikiran, ada berbeda organisasi, berbeda kelompok dan sebagainya. Jangan sampai kemudian ada rasa kebencian. Kalau yang di sini ini adalah saling membunuh, maka juga dikiaskan, katanya para ulama, kalau ada orang yang juga saling menuduh. Makanya seorang muslim yang menuduh muslim yang lainnya, dia telah kufur. Man qatala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya yang beriman, saudaranya yang muslim, ya kafir, wahai kafir. Apa kata Rasulullah? Hadzal qaul, ini perkataan ini, kalau benar, maka ya dia benar-benar kafir. Tapi kalau salah, ada ila qaili, maka dia akan kembali kepada si pembicara itu yang menuduh tersebut. Ada orang yang menuduh, kamu kafir, kamu. Hati-hati. Sebab tuduhan ini, ucapan ini yang ditujukan kepada saudara kita yang muslim, tanpa ada dasar yang kuat, tanpa ada dalil yang jelas, terang benderang, ya, lalu kemudian ternyata salah keliru, maka tuduhan tersebut akan berbalik arah kepada dirinya. Orang juga mengatakan kepada orang lain, ya fasik, termasuk fasik, langsung. Ini tuduhan secara aini, tuduhan langsung kepada objek seseorang. Beda kalau kita ingin hanya sekedar memberikan sifat. Aduh, kalau melakukan yang semacam ini, begini, 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 ini sifat-sifat kemunafikan. Ini sifat-sifat kefasikan. Tanpa kita kemudian menunjuk langsung kepada orang tersebut. Nah, atau kita mungkin ada orang tersebut cuma dia melakukan ini khawatir. Karena ada tanda-tanda kemunafikan. Cuma kita nggak sampai memvonis, tahap memvonis. Itu masih diperbolehkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Oh, fulan, fulan di situ ada tanda-tanda kemunafikan. Tapi tidak langsung kemudian menuduh fulan munafik, fulan fasik. Tidak pernah disebutkan. Fulan ini ahli bid'ah. Tidak. Ya. Jadi tuduhan-tuduhan yang semacam ini perlu kemudian dijaga. Sebab kalau memang benar
maka benar akan tersampaikan tuduhan tersebut kepada orang tersebut. Tapi kalau salah, dia akan berbalik kepada orang yang mengucapkannya. Wal'iyadzubillah. Jadi hati-hati. Hati-hati, Rasulullah sangat menjaga harga diri dari setiap individu muslim, setiap individu orang yang beriman. Karena keislaman seseorang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dihargai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hak apa kemudian kita lalu mengeluarkan fulan atau fulan dari ahlu sunnah wal jamaah, atau bahkan mengeluarkan fulan dari Islam? Hak apa yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita kemudian berani memberikan tuduhan-tuduhan yang semacam itu? Nah, ini sangat dilarang, dikecam keras di dalam agama Islam. Makanya tidak pernah dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya munafik, wahai munafik." Itu nggak pernah. Padahal jelas, mungkin kalau di zaman sekarang ini, jelas bagaimana Abdullah bin Ubay ibn Salul. Dia kemunifikannya jelas. Kalau menurut kita ini, kita dari cerita-cerita sirah nabawiyah, dari di dalam ayat Al-Quran disebutkan. Tapi Rasulullah nggak pernah kemudian mengatakan kepada orang yang sekali berabdullah ibn Ubay ibn Salul, lalu kemudian, ya munafik, wahai munafik. Tidak pernah. Ini ajaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Kepada kita semuanya untuk menjaga hubungan kita dengan sesama muslim, menjaga kehormatan keislaman dari seorang muslim. Apalagi kalau kita lihat orang tersebut, dia aktivitasnya dalam bidang dakwah, dalam bidang pendidikan Islam, dia menyebarkan agama Islam. Tapi kemudian karena berbeda, lalu kemudian ada vonis sana sini yang tidak jelas. Hanya dikarenakan berbeda pandangan dengan yang dimilikinya, lalu kemudian dengan mudahnya dia tuduh orang lain. Dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia sudah menyimpang dari agama Islam. Dia sudah macam-macam. Yang semacam ini sangat dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dicontohkan. Kalau ada yang melakukan semacam itu, berarti sudah melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini hadis yang kedua di pagi hari ini. Hadis yang ketiga atau hadis yang ke-10 dari kitab Riyadhus Shalihin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin, salat seorang lelaki fi jama'atin, secara berjamaah. Jadi kalau berjamaah yang dimaksud ini yang pertama adalah di masjid, ya. Fi jama'atin, atau juga bisa juga tidak di masjid kalau dia ada uzur, tapi tetap berjamaah. Misalnya dalam satu kantor, tapi dia tidak bisa keluar dikarenakan ada hujan deras, lalu kemudian dia di aula, kemudian sholat di situ. Nah, aulanya itu sebenarnya bukan untuk masjid, beda kalau memang sudah dijadikan sebagai tempat untuk sholat di situ. Karena ada di perkantoran yang kemudian aula tersebut dialihfungsikan menjadi sarana ibadah. Nah, kalau bukan, lalu karena ada masjid di luar misalnya, tapi karena tidak bisa ke sana karena hujan, akhirnya pegawai karyawan mengadakan sholat secara berjamaah di ruang tersebut yang memang sebenarnya bukan untuk sholat. Maka itu termasuk dalam jamaah yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Atau di rumah tidak bisa ya keluar dan seterusnya karena ada uzur, ada tamu misalnya yang baru saja datang, dan kalau ada tamu baru datang, itu salah satu etikanya tidak kemudian ayo kita ke masjid, biarkan dia dulu, ya. Kecuali memang kita sudah kenal dekat, sudah
tidak, kita tahu tidak akan menyinggung perasaannya semacam itu karena sudah kedekatan hubungan yang sudah sangat dekat, kita faham, eh, maka silahkan ya. Tapi kalau kita tidak tahu dan dia baru datang dari perjalanan yang jauh misalnya, jangan ditinggalkan. Ya. Kita yang lebih utama adalah bagaimana menemui tamu tersebut. Ya. Menemani tamu tersebut. Nah, salatul rajuli fi jama'atin. Salat seorang lelaki ya, dengan berjamaah ya, di masjid. Kalau perempuan di rumah. Tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Itu pahalanya akan lebih banyak dari sholat yang dia kerjakan fisukihi di pasarnya. Nah, di tempat kerja ini maksudnya. Jadi tetap dia ke masjid. Itu lebih bagus daripada sholatnya dia di tempat kerja dia. Wabaitihi. Atau di rumah dia. Di rumah dia. Berapa kali lipat? Kata Rasulullah, bid'an wa ishrina darajah. Bid'an wa ishrina darajah. 20 sekian derajat. Bid'an. Itu bid'an dalam bahasa Arab itu adalah sebuah kata yang menunjukkan angka 3 sampai 10 atau angka 3 sampai 7. 3 sampai 7 itu dikatakan bid'an. Jadi antara itu 3 sampai 7. Bid'an wa ishrina darajah. 20 sekian. Artinya antara 23 sampai 27 derajat. Makanya kalau kemudian kita mendengar hadis ini, Ustaz ada hadis yang lainnya menyebutkan 27 derajat. Lalu orang-orang liberal mengatakan, coba tuh lihat hadis. Itu mana yang benar nih? Di satu hadis mengatakan 20 sekian, tapi hadis yang lainnya bilang 27. Nah, ini tandanya orang tidak tahu bahasa Arab. Ya. Dua hadis ini tidak ada pertentangan. Yang satu Rasulullah langsung menyebutkan angkanya secara jelas 27. Tapi yang 20 sekian tidak bertentangan 20 dengan 27 karena yang 20 sekian masuk dalam kategori 27 atau 27 masuk dalam bid'an wa ishrin 20 sekian derajat. Ada orang yang dapat 23 derajat, ada yang mendapatkan 24 dan ada yang paling sempurna 27 derajat. Tergantung pada apa? Sama-sama dia sholat di masjid secara berjamaah, tapi kekhusyuannya berbeda. Ketepatannya dalam sholat, ya, rukun-rukunnya pelaksanaannya itu berbeda. Antar satu fulan dengan fulan berbeda. Nah, masing-masing insya Allah dapat 23 derajat sudah dapat. Ya, sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia sholat secara berjamaah. Jadi 23 kata para ulama sudah dapat. Tinggal naiknya sampai 27 tergantung bagaimana pelaksanaan sholat tersebut. Kalau dia khusyuk, rukunnya benar, tumakninah dalam mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan 27 derajat. Kalau tidak, berarti minimal dia sudah dapat 23 derajat. Itu yang disyarah oleh beberapa ulama jamaah sekalian. Jadi, salatul rajuli fi jama'atin secara berjamaah di masjid tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajat. 20 sekian derajat. Masya Allah, sebuah perbandingan pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan semacam itu. Wadzalika, nah coba lihat. Nah, ini bagaimana ini? Biar dapat yang 27, itu bagaimana caranya? Wadzalika anna ahadahum bahwasanya mereka itu idza tawaddaa agar dapat pahala yang sempurna, idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Jadi dari wudunya sudah benar. Ahsana al-wudu. Wudunya sudah bagus. Ya, bagaimana rukun wudunya, anggota wudunya dengan benar dia basuh mukanya. Kalau wajah dari mulai atas sampai bawah itu dia basuh dari kemudian melebar menyamping dari mulai telinga kanan sampai telinga kiri batasnya ini bahkan dilebihkan sedikit untuk memastikan bahwa air benar-benar masuk. Benar-benar kita basuh ke wajah
Tangan juga biasanya sampai siku, nggak kemudian ngepas di siku, nggak. Sebab khawatir nggak masuk, nggak mencakup semua anggota tangan kita. Maka dilebihkan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para ulama, kaki juga benar diusap. Makanya Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang lainnya, wailun lil a'qabi minan nar, celakalah orang yang dia meninggalkan tumitnya tidak dibasahi, tidak terbasuh saat dia berwudu. Jadi ada orang yang sekedar dia basuh kakinya, tapi kemudian tumitnya, bagian belakangnya, nggak tersentuh air, nggak kena air. Orang yang semacam ini kan wudu, tapi ternyata dia dapat ancaman. Dia akan masuk ke dalam neraka, bayangkan. Kenapa? Karena kalau sudah wudunya tidak benar, maka sholatnya juga tidak sah semacam itu. Makanya diperhatikan. Atau juga nggak berlebihan. Dia sampai membasuh lebih dari 3 kali misalnya. Sebab kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man zada ala thalathin faqad asraf. Siapa yang dia lebih dari 3 kali basuhan, maka faqad asraf. Dia sudah melakukan perbuatan yang israf, berlebih-lebihan. Dia mubazzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan orang yang boros itu adalah saudaranya syaitan, kata Rasul sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lihat 27 derajat itu dia dapatkan idza tawadda fa ahsanal wudu. Dia bagus wudunya. Thumma atal masjid. Nah, kemudian dia baru berangkat ke masjid. Lihat, ternyata yang lebih afdal itu adalah kalau kita sudah dari rumah itu sudah berwudu. Bukan kemudian dari rumah nggak wudu, baru wudunya di masjid. Yang lebih bagus. Bukan berarti yang tadi nggak bagus. Bagus juga. Dia wudu di masjid misalnya. Bagus. Tapi kalau dia siap dari rumah, artinya niatnya benar-benar kuat dari rumah datang ke masjid. Memang niat untuk sholat. Ada orang yang keluar rumah, niatnya sebenarnya dia mau kemana? Mau ke beli sesuatu atau dia ingin ketemu dengan temannya. Ya sudah, nanti sekalian saya mau ke masjid semacam itu. Nah, ini berbeda ya. Tapi kalau niat dari rumahnya memang sudah berwudu, dia niat mau ke masjid. Itu yang menjadi tujuan utamanya. Nah, ini yang lebih baik. Jadi dari rumah itu sudah dalam kondisi berwudu. Tsumma atal masjid la yuridu illa shalah. Tidak ada yang menjadi tujuan dia kecuali salat. Datang ke masjid kecuali salat. Ada orang yang datang ke masjid karena ada sesuatu hal. Ada bisnis, akad, dan sebagainya. Ketemuan di masjid dulu, nanti baru kita ini. Baru ke masjid kalau kemudian ada tujuannya. La yuridu illa salah. La yanhazuhu illa salah. Tidak ada yang menggerakkannya kecuali dia ingin mengerjakan salat. Nah, lihat apa fadilah yang akan diberikan kepada orang yang tersebut. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah langkah yang dia langkahkan kecuali satu langkah tersebut akan membuat derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Jadi satu langkah, satu derajat. Dua langkah, 2 derajat. Jadi semakin naik, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau sekarang kita tidak berjalan kaki? Kalau dengan naik sepeda kendaraan, naik sepeda motor atau mobil dan sebagainya, lalu kemudian tidak diukur dengan langkah. Ini Rasulullah hanya memberikan contoh. Dan apa kalau misalnya kita naik kendaraan, tentunya hitungannya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting niatnya memang benar untuk melaksanakan sholat, bukan untuk yang lainnya. Kalau kita niat untuk melaksanakan sholat, insya Allah pahala yang tadi dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan kita dapatkan. Bagaimana hitungannya? Apakah hitungannya kalau kendaraan dengan ini? Hitungan tersebut bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita dan tugas kita adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk balasan, pahala dan sebagainya, serahkan kepada Allah dan Allah tidak mungkin akan zalim kepada kita. Itu yang harus kita yakini. Makanya jangan ngurusi. Jangan mengurusi ini bagaimana nanti pahalanya dapat apa enggak. Kalau kita naik motor, bagaimana hitungannya? Jangan sibuk, itu bukan urusan kita. Jangan
mengurusi apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh para ulama semacam itu. Bukan hanya naik satu derajat, wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan satu dosa, dosa kecil tentunya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Fa idza dakhalal masjida, sebelum itu ini menunjukkan bahwa semakin banyak langkahnya maka semakin bagus, semacam itu. Nah, apakah kemudian Ustaz kalau begitu kita cari rumah yang jauh dari masjid agar dapat banyak pahalanya? Enggak semacam itu juga. Kalau kita niat rumah kita berdekatan dengan masjid karena niat kita ingin memakmurkan masjid agar dekat dengan ibadah, agar bisa ke masjid dan seterusnya. Kalau niat kita untuk itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan, tidak ada peluang itu dan memang terpaksa harus jauh, maka insya Allah setiap langkah itu akan menambah pahala kita di sisi Allah. Bahkan walaupun rumah kita itu tidak berdampingan dengan masjid. Sebab kalau mau cari rumah memang kata para ulama al-jar qabla ad-dar. Tetangga dulu yang kita lihat sebelum kita melihat spesifikasi rumahnya, fitur dari rumahnya. Jangan dilihat rumahnya dulu, tapi lihat bagaimana lingkungannya, dekat dengan masjid atau tidak. Lingkungannya muslim atau tidak, semacam itu. Bukan dilihat dari rumahnya bagusnya dulu atau tidak. Jangan. Lihat samping kanan kiri kita. Jangan sampai kemudian kebanyakan dari orang-orang kafir. Apalagi di sana sini ada tempat ibadah yang lainnya. Jangan semacam itu. Makanya kalau ingin, nah ini sampai misalnya kita ke apa? Ke hal yang lebih besar lagi, gitu, lebih luas lagi. Bagaimana kalau kita ini, kalau ada orang yang dia pengen tinggal di negeri yang kafir, misalnya di Inggris, di Amerika, atau di mana di Vatikan misalnya, dia pengen tinggal di sana. Buat apa tinggal di sana? Rasulullah menyuruh kita untuk tinggal di perkampungan Muslim, untuk menjaga keimanan kita. Nah, beda halnya kalau memang dia dalam rangka untuk berdakwah di jalan Allah, silakan. Kalau memang dia ingin berdakwah, ya, boleh. Tapi kalau sekedar tinggal dan mencari ma'isyah, kehidupan di sana, lah, jangan. Baik, ini sudah 6:30 ternyata. Fa'idha dakhala al-masjid, kalau dia masuk ke dalam masjid, kana fi shalah, ma kanatis salatu hiya tahbisuhu. Kalau dia sudah di masjid, dan dia masih iktikaf di masjid, dia di masjid. Misalnya dia masuk maghrib, mau dia dia menunggu sampai sholat isya datang. Tidak ada yang dia tunggu kecuali datangnya sholat yang berikutnya, misalnya. Apalagi kalau zuhur. Dia menetap masih di masjid. Apa yang ditunggunya? Enggak, nanti saya sambil menunggu sholat asar. Misalnya semacam itu. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُ. Maka masa menunggu tersebut, setelah sholat maghrib, kita tetap ada di masjid sampai menunggu datangnya sholat isya. Maka masa menunggu itu di sisi Allah masih dihitung dalam hitungan sholat. Pahalanya masih tetap sama seperti kita melaksanakan sholat. Masya Allah. Wal malaikah, dan malaikat yusalluna ala ahadikum madam fi majlisihi alladhi shalla fi. Dan salat malaikat itu akan terus mendoakan kita. Yusallun. Yusallun ini bukan bersalawat, tapi mendoakan orang yang masih tetap ada di masjid tersebut karena dia menunggu datangnya salat yang berikutnya. Fi majlisihi alladhi shalla fi. Sambil kemudian malaikat mendoakan orang tersebut, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat kepada dia. Allahumma ghfir lahu, ya Allah berikanlah ampunan kepada dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah berikanlah taubat kepada dia. Malam yu'zi fi, selama dia tidak menyakiti yang lainnya, tidak mengganggu yang lainnya. Malam yuhdith fi, selama dia tidak berhadas, maksudnya ketika dia hadas langsung berwuduk lagi. Jadi misalnya kita menunggu lalu kemudian batal wuduk kita semacam itu, maka langsung berwuduk taharah. Tapi kalau kita diam, tahu kita sudah apa tadi buang angin misalnya, tapi kita diam aja sambil nunggu sholat, nah itu sudah nggak masuk dalam kategori ini, makanya langsung berwuduk lagi.
Ini semuanya akan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, akan tetap dicatat oleh Allah bahwa kita melaksanakan sholat, dan malaikat akan mendoakan kita rahmat, ampunan, taubat selama kita berada di masjid tersebut. Yang penting, niatnya adalah untuk melaksanakan sholat. Ya, lihat, dicatat itu. Ya, maka nanti sholat tahbisu, selama tujuannya itu untuk melaksanakan sholat yang berikut. Tapi kalau enggak, ya enggak. Ya misalnya duduk di situ karena nunggu teman. Teman saya nanti mau datang ini, ya sudah saya. Karena niatnya karena itu. Maka tidak dianggap dan tidak dicatat sebagai orang yang menegakkan sholat. Masa menunggunya itu. Nah ini makanya pentingnya niat. Ya. Makanya para ulama dulu mengatakan, akthir minan nawaya. Perbanyak kita untuk melakukan apa, punya niat, kebaikan yang banyak, nggak apa-apa. Itu dimulainya dengan niat. Saya niat baik, mau melakukan ini, mau melakukan ini, mau melakukan ini. Dan sebenarnya hadis yang ke-11 ini lebih menjelaskan lagi nanti, insya Allah. Tapi Iya, karena insya sudah Allah jam Ustaz. setengah tujuh, eh, mungkin nanti saya serahkan ke pembawa acara, apa ada tanya jawab atau langsung ditutup. Tafadhal. Baik, ini Ya. saja yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz. Terima kasih banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan insya Allah ilmu tersebut sangat bermanfaat bagi kita dan tentu saja mudah-mudahan ilmu itu bisa kita amalkan bersama-sama. Alhamdulillah para jemaah semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah 1 jam dan Masya Allah tidak terasa dengan tadi pemaparan dan juga hadis-hadis yang dibacakan dengan langsung dengan marojiknya, yaitu dengan sumbernya langsung kita bisa lihat, kita bisa dengar dan kita bisa sama-sama untuk saling menelaah. Kelihatannya Ustadz mohon maaf nih, kita tidak akan ada tanya jawab terlebih dahulu, insya Allah mungkin nanti di lain kesempatan karena sudah 1 jam sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam waktu untuk majelis virtual. Mohon maaf kepada para jamaah. Tetapi kalaupun memang ada yang mau ditanyakan, bisa silahkan langsung. Satu, bisa japri mungkin atau bisa menjadi follower dari Ustadz kita semuanya, guru kita Ustadz Fahmi. Ustadz, apakah ada eh, Instagram atau mungkin medsos yang bisa kami ikuti sehingga apabila ada permasalahan bisa langsung dicek di sana, bisa kita jawab langsung secara pribadi gimana? Apakah ada? Ustaz? Boleh, boleh. Cuma saya memang nggak terlalu aktif di medsos, tapi boleh saja. Fadol. Nanti biar lewat japri WA saya ke siapa? Panitia yang menghubungi saya, biar nanti saya kasih linknya. Ya, Silakan. alhamdulillah. Ya, kita butuh guru. Kita adalah murid-murid yang haus akan ilmu dan kita memang betul-betul butuh guru dan alhamdulillah kita sekarang bisa dipertemukan walaupun dengan online mudah-mudahan sudah lama tidak Hmm. bersua, tidak bersilaturahmi ke Alisan Bandung. Kami tunggu Ustaz. Mudah-mudahan ada Insya Allah. kesempatan dan juga Allah takdirkan kita bisa Insya Allah. langsung offline ya dan kita bisa langsung Amin. berguru tanya jawab, masya Allah mudah-mudahan dan bisa mungkin dijadwalkan oleh PC atau PW mungkin masya Allah oleh majelis dakwah juga mudah-mudahan kita bisa bertemu bukan hanya online tetapi juga offline. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas atensinya. Segala sesuatu apa yang telah Allah takdirkan tentu saja adalah kebaikan dan mudah-mudahan sekali lagi kita tidak sampai salah niat baik dalam kita bekerja, dalam kita tentu saja dalam ibadah dan insya Allah kesempatan kita kali ini dengan majelis virtual ini bisa meluruskan, bisa mengingatkan dan juga kita terus bisa saling menasihati untuk mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Amin. mungkin bisa disampaikan saat ini, tetapi sebelum kita tutup, apakah mungkin ada informasi terlebih dahulu dari pengurus PW, PC, ataupun mungkin dari LPP, atau mungkin Dewan Dakwah? Kelihatannya tidak ada. Mohon berkenan Ustaz sebelum ditutup kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa terlebih dahulu mungkin doa singkat ataupun karena kesempatan bukannya doa guru itu adalah mustajab bagi kami murid-muridnya mohon untuk minta doakan kami mudah-mudahan bisa saling Ustaz mudah-mudahan bisa seibat Ustaz mudah-mudahan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على حبيبنا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما Amin. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا ولا بيننا وبين والدنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأقاربنا وأصحابنا شقيا Amin. ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Itu saja mungkin Sama-sama. kesempatan kali ini. Apabila mungkin Ustadz ada kesempatan lain ataupun ada beberapa hal yang akan dikerjakan, kami persilahkan. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas. Amin, amin. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Di tengah kesibukannya kita masih bisa mengikuti majelis online ini. Saya Fajar Rahman Hujatul Islam. Mudah-mudahan berharap kepada semuanya kita mendapatkan ilmu dan juga bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Saya Fajar Rahman sebagai MC, mohon maaf dan pamit undur diri. Astagfirullahaladzim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan.